Aksi ugal-ugalan truk bermuatan gabah yang dikendarai warga negara Inggris terekam kamera milik warga. Dalam video terlihat, truk yang dikendarai Damon Anthony Alexander Hills tersebut menerobos portal penghalang di Tol Bali Mandara hingga kemudian masuk ke Bandara Ngurah Rai. Ini bolehnya? Sebelum melakukan aksinya, pelaku merampas dan menganiaya supir truk. Bahkan supir truk sempat ditendang oleh pelaku. Tahu-tahu truk saya hidup, mesin nyala. Saya baru bangun, lihat ke sebelah. Tak kira itu teman saya, ternyata bukan. Saya dipegang sini, di pundak sama ditonjok. Setelah itu dibukain pintu, ditendang. Itu mobil udah maju mundur, tapi saya masih ngelawan. Oh gitu. Ya, terus mobil truk saya berhasil maju, bisa keluar, saya turun, baru terjadi pengejaran itu. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku hingga ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pelaku tertangkap di terminal keberangkatan internasional dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas bandara kemudian mengamankan pelaku. Akibat aksi ugal-ugalan yang dilakukan warga negara Inggris tersebut, truk mengalami kerusakan di bagian bodi dan mesin. Selain itu, beberapa kendaraan sempat diserempet oleh pelaku selama di jalan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dari Polsek Kuta Utara. Hey bro, what you do? Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Mesin pompa di SPBU Kota Cilegon, Banten terbakar. Kebakaran diduga akibat mobil melaju saat selang yang mengisi BBM masih terpasang. Dari rekaman CCTV, sopir sedan yang tengah melakukan pengisian BBM tidak menyadari langsung melajukan kendaraannya saat selang pengisian masih terpasang pada tangki mobil. Pompa BBM yang tertarik kemudian terjatuh hingga menimbulkan api yang cukup besar. Petugas SPBU mencoba menghentikan laju kendaraan namun tak berhasil. Kebakaran dapat dipadamkan sebelum semakin membesar. Kebakaran sempat membuat konsumen SPBU dan warga setempat panik menyelamatkan diri. Polisi memeriksa penanggung jawab SPBU dan pengendara sedan. Dan untuk sementara operasional SPBU dihentikan. Tiang pancang jembatan Brawijaya yang berada di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kota Kediri, bagian sisi utara terbakar. Sementara itu, sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran terbakar di ruas jalan tol Jagorawi KM1, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam video amatir ini terlihat api dengan cepat menghanguskan bagian mobil yang sedang mengangkut sayuran. Mobil pick-up ini yang hendak mengantarkan sayuran dari Bandung menuju Pasar Induk Kramat Jati. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian bawah mobil hingga dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil. Api berhasil dipadamkan usai Damkar Jakarta Timur mengerahkan 1 unit ke TKP. Akibat dari peristiwa ini, ruas tol dari arah Cawang menuju Bogor sempat mengalami kemacetan. Di Kediri, kebakaran juga terjadi sekitar pukul 9 pagi. Nampak api muncul dari bawah tiang pancang dan menjalar ke atas dengan cepat membakar lapisan tiang pancang yang terbuat dari lapisan aluminium karena hembusan angin yang kencang. Api baru bisa dipadamkan 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan petugas hingga tidak menjalar ke badan jembatan. Titik api berasal dari bawah yang diduga berisi panel-panel kelistrikan. Api kemudian meluap ke atas dan menghanguskan seluruh lapisan tiang pancang. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter dari halaman rumah warga di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Sementara itu, rekaman video penampakan seekor buaya di tengah jalan viral di media sosial.
Dengan dilengkapi alat pencapit, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter dari halaman rumah warga di Jalan Pintu 2 Taman Mini Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan dengan sangat berhati-hati lantaran ular berukuran besar ini sempat melakukan perlawanan. Sedikitnya 4 personil pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dikerahkan ke lokasi. Petugas berhasil mengevakuasi ular hanya dalam waktu 10 menit. Jalan poros provinsi di Kecamatan Kalumpeng, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang menghubungkan Kabupaten Luwu Utara Sulsel, licin dan berlumpur, mengakibatkan mobil minibus terguling. Truk pengangkut material yang terguling terpaksa harus dievakuasi warga dengan cara ditarik dengan tali dan didorong puluhan warga. Panjang jalan dengan kondisi jalan licin dan berlumpur ini ada sekitar 15 km dan semakin parah jika hujan turun. Karenanya, kendaraan yang mau melintas di jalan licin tak jarang bermalam menunggu kondisi jalan kering. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan yang rusak parah ini. Rekaman video penampakan buaya di tengah jalan direkam pengguna jalan viral di media sosial. Penampakan buaya ini tepatnya di Jalan Sungai 2, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penampakan buaya ini membuat geger warga sekitar lantaran buaya ini sering memakan hewan ternak warga seperti ayam dan itik. Menurut warga, buaya yang menampakkan wujudnya sekitar panjang 2,5 meter. Selain itu juga ada 2 ekor lagi buaya muara yang bisa panjangnya sekitar 5 meter. Kemunculan buaya ini membuat warga takut ke sawah, apalagi mandi dan mencuci pakaian. Atas kejadian adanya penampakan buaya, BKSDA akan mendirikan pos sementara di area kemunculan buaya muara. Pemirsa, diduga gara-gara sakit hati dengan seorang wali murid, Kepala Sekolah SD Negeri di Brebes, Jawa Tengah mengeluarkan siswinya yang masih duduk di kelas 2 SD. Pertikaian berawal dari diprotesnya sejumlah kebijakan sekolah di grup WhatsApp. Orang tua siswi yang dikeluarkan menyatakan anaknya mengalami trauma. Seorang siswi kelas 2 SD Negeri Kedung Oleng 01 di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah menjadi korban permusuhan kepala sekolah dengan orang tuanya. Siswi tersebut dikeluarkan dan dikembalikan ke orang tuanya oleh pihak sekolah per hari Jumat lalu. Pertikaian wali murid dengan kepala sekolah diawali dari sejumlah kebijakan pihak sekolah yang diprotes orang tua siswi melalui grup WhatsApp wali murid di sekolah tersebut. Komentar-komentar orang tua siswi di grup WhatsApp dinilai menyudutkan pihak sekolah. Itu karena kan itu Bapak ada WA ya, saya ada WA dari grup wali siswa yang awalnya itu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun. Itu awal dari situ, penilaian akhir tahun yang semula tanggal 3 karena naskah belum datang, kan akhirnya mundur gitu. Nah, wali siswa kan tanya, tapi kan tanyanya tidak pada pihak sekolah, tanya-tanya di grup begitu. Nah, itu ada kata yang menurut saya sakit gitu. Setelah dilakukan mediasi antara wali murid dan kepala sekolah, surat keputusan dikeluarkannya sang siswi akhirnya dicabut kembali. Sementara itu, orang tua siswi yang dikeluarkan menyatakan anaknya mengalami trauma. Meski pihak sekolah telah mencabut keputusannya, namun ia belum bisa memastikan anaknya akan kembali ke sekolah tersebut atau pindah ke sekolah lain. Belum bisa memutuskan sekarang. Gimana lihat anaknya nanti, soalnya mentalnya itu kan pasti kan ya secara setelah kejadian kemarin ya, pasti secara mental itu pasti psikologis anak seperti apa sih? Ya pasti ya kayak ada rasa trauma pasti ada. Makanya saya kan gimana lihat nanti kalau misalnya anak sayanya udah bisa biasa lagi ya bisa berlanjut atau enggak ya terpaksa. Polda Jawa Timur resmi menetapkan oknum polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka. Adapun motif pelaku dalam melancarkan aksinya diduga karena sang suami kecanduan judi online. Bribtu Fadilatun Nikmah, polisi wanita yang membakar suaminya sendiri Bribtu Rian Dwi Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimum Polda Jatim.
Diduga oknum Polwan tersebut tega melakukan aksi sadisnya karena kesal sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online. Bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara pelaku yang merupakan istri korban langsung diamankan. Bribtu Rian yang mengalami luka bakar 96% lalu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Tadi korban meninggal secara medis pukul 12.55, inisial RDW, dan tadi akan dimakamkan secara kedinasan di Jombang sesuai dengan asalnya. Jenazah dibawa ke Dusun Sambong, Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Setelah jenazah diserahkan keluarga kepada negara, pemakaman dilangsungkan secara kedinasan. Tembakan salvo mengiringi pemakaman. Menurut rekan-rekannya, Bribtu Rian Dwi Wijaksono adalah sosok yang baik dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda menyimpan permasalahan keluarga. Masih dinas ya. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Peristiwa memilukan ini terjadi di Asrama Polisi Kota Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024. Saat ditemukan, Bribtu RDW mengalami luka bakar parah di garasi rumahnya. Tersangka Bribtu FN masih menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim dan saat ini masih mengalami trauma usai membakar suaminya. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekian lama senyap kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron kembali dimunculkan. Seiring itu, KPK merasa perlu memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan. Nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi perbincangan menyusul dinyaringkannya kembali kasus Harun Masiku. Harun Masiku yang merupakan mantan politikus PDI Perjuangan itu sudah 4 tahun 5 bulan menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak lembaga anti rasuah itu menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Belakangan KPK yang mengklaim mengantongi informasi baru terkait keberadaan Harun Masiku lantas mendorong mereka mengkonfirmasi Hasto Kristianto perihal kabar itu. Meski begitu, KPK masih menutup rapat soal informasi yang dimaksud. Hasto Kristianto yang didampingi 3 kuasa hukumnya memenuhi pemanggilan KPK untuk memberikan keterangan. Namun demikian pemeriksaan belum masuk ke pokok perkara. Karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara saja sudah 4 jam. Diketahui Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 lalu. Harun diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Uang suap itu untuk meloloskan dan menetapkan dirinya menjadi anggota DPR RI awalnya disiapkan untuk dibagikan kepada komisioner KPU lainnya. Pemirsa, petugas keamanan yang nekat memukul seekor anjing penjaga di depan sebuah mal di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat menyampaikan permohonan maafnya. Petugas security mengaku terpaksa melakukan hal tersebut demi menyelamatkan anak kucing yang diterkam oleh anjing yang dibawanya. Dunia maya dihebohkan dengan video dugaan aksi pemukulan terhadap seekor anjing penjaga oleh seorang oknum security.
Video yang diupload akun Instagram Robi Purba memperlihatkan seorang petugas keamanan yang memakai seragam hitam memukul anjing penjaga yang biasa berjaga di depan area mal di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Banyak warganet mengecam tindakan tersebut dan meminta oknum security dapat ditindak tegas. Usai viral, petugas keamanan menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf sambil terisak. Pria bernama Nasarius tersebut mengaku nekat melakukan hal tersebut bukan untuk menyakiti anjing yang dibawanya, melainkan ada alasan lain, yakni ingin menyelamatkan seekor anak kucing. Saya Nasarius, Pawang Satafe yang pukul anjing di Bali, Indonesia. Saya sebagai pribadi minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkapar anak kucing. Saya sayang dia anjing saya. Dikutip dari akun Instagram Plaza Indonesia, pihak manajemen Plaza Indonesia mengaku sangat menyesali kejadian ini dan memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi. Selain akan melakukan penyelidikan, pihak manajemen Plaza Indonesia juga akan mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap pihak yang terlibat dalam kejadian ini. Selain itu, pihak pengelola juga melakukan langkah pengecekan terhadap hewan tersebut oleh dokter hewan. Yang setelah melakukan pemeriksaan dengan anjing Belgian Malinois bernama Faye, setelah saya lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara fisikal ya, ini tidak ditemukan adanya memar atau sesuatu benjol atau pendarahan atau semacamnya, dan diketahui respon si Faye ini masih bagus, masih sigap dan siaga. Dari area matanya pun tidak ada pendarahan atau memar atau semacamnya. Di area mulut pun sama, area telinga juga bagus. Kemudian respon dan gerakannya juga masih sangat bagus, sangat awas. Pemirsa, gunung di beberapa daerah terus menunjukkan aktivitas. Selain erupsi, beberapa di antaranya menunjukkan aktivitas berupa guguran lava maupun kegempaan. Berdasarkan pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, dalam 18 jam, Gunung Merapi teramati telah meluncurkan 15 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1,5 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Sementara dari data seismogram, terjadinya kegempaan awan panas guguran 1 kali, gempa guguran 57 kali, gempa tektonik jauh 1 kali, dan gempa fase banyak atau hybrid 3 kali. BPPT Yogyakarta menghimbau warga untuk menjauhi daerah bahaya yang telah direkomendasikan. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Sementara di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru terpantau memuntahkan guguran lava pijar yang mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan pada Minggu malam. Akibat cuaca mendung dan berkabut, jarak luncur guguran lava pijar yang mengarah ke Besuk Kobokan tidak teramati. Sejauh ini, belum diperoleh adanya laporan terkait dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya guguran lava pijar Gunung Semeru ini. Petugas menghimbau agar warga di sekitar daerah aliran Sungai Besuk Kobokan selalu meningkatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi terjadinya awan panas yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi setinggi 1,1 km disertai lontaran lava pijar. Saat erupsi terjadi, warga sempat panik dan berhamburan keluar. Erupsi juga mengakibatkan hujan abu turun di wilayah desa Dulipali. Badan Geologi Pos Pengamatan mengaku, erupsi terjadi akibat peningkatan gempa vulkanik dangkal sejak siang hari. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, lebih dari 106.000 tiket terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen dan juga Gambir. Sementara ribuan penumpang yang akan merayakan Idul Adha di kampung halaman memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Menurut Humas KAI Daob 1 Jakarta,
106.000 tiket yang terjual untuk keberangkatan Jumat 14 Juni hingga 19 Juni 2024. Ketersediaan tiket di stasiun Pasar Senen dan Gambir sebanyak 217.000 tiket. Per hari sekitar 17.000 penumpang berangkat dari kedua stasiun pada long weekend Idul Adha. Kebanyakan penumpang bertujuan Surabaya, Solo, Malang. Sementara itu, sejak pagi 5.000 penumpang tiba di Pelabuhan Parepare menggunakan 3 kapal. Mereka berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara, serta Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang akan merayakan Idul Adha di kampung halaman di Sulawesi Selatan. Kepadatan arus mudik Idul Adha diprediksi akan terus terjadi hingga akhir pekan ini. Kita beralih ke dunia olahraga, pelatih Timnas Indonesia Sintayong optimis Indonesia akan bisa memberikan kemenangan melawan Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, para pemain juga merasa percaya diri Timnas bisa lolos ke babak selanjutnya dengan meraih poin penuh. Timnas Indonesia memantapkan langkah jelang laga melawan Filipina Selasa malam. Timnas berlatih pada Minggu malam di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan diikuti seluruh pemain yang dipanggil, termasuk bek tengah Jordi Amat yang tak akan turun karena sanksi kartu merah di laga sebelumnya melawan Irak. Meski demikian, Sintayong sudah bisa mengisi posisi Jordi Amat dengan bek Venezia Jay Idnes yang tak bermain melawan Irak karena baru tiba dari Italia. Pemain naturalisasi baru, Kelvin Verdong, juga sudah bisa bermain setelah PSSI menyelesaikan proses perpindahan Federasi Pemain Eredivisie. Pelatih Sintayong yakin Timnas akan bermain maksimal untuk mendukung sepak bola Indonesia. 잘 아시다시피 우리는 더 이상 물러날 곳도 없고 물러서서도 안 되고 필리핀 또한 뭐 자기네들은 못 올라가지만 열심히 할 것이라고 보고 우리 또한 최선을 다해서 그냥 성부로 매듭 짓고 팬들과 국민들이 즐거운 마음으로 우리가 3차 예선을 준비할 수 있게끔 만들도록 하겠습니다. Pemain Timnas juga yakin bakal lolos ke babak selanjutnya. I think we showed ourselves in the last game. We did some good things, but in the end we lost the game. Now it's up to us to give the fans something. An important game for us, and all that matters is that we get the 3 points. And I'm confident we as a team can do that and achieve that, and eventually get through to the next round. Indonesia saat ini berada di peringkat 2 klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Posisi Indonesia riskan diambil alih Vietnam yang hanya berselisih 1 poin di peringkat ketiga. Nantinya hanya juara grup dan runner-up yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Unik, tawaf dan sa'i dengan skuter listrik. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Beres. Waktunya ngopi. Renata, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Wah. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand, makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri, Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kalau ada produk baru dari Dove yang mengandung 3% niacinamide dan 10 kali kolagen, kira-kira untuk apa ya? Skincare buat muka. Serum buat mudahin noda hitam. Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. Ini buat ketiak. Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia dari Dove dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Wah, ini kayak habis treatment mahal sih. Dove, untuk samarkan noda gelap di ketiak. I love it. Dove. Seseorang telah berani menyerang kerajaan Gandhara. Dia tidak lain adalah Bhisma. Beres. Waktunya ngopi.
Renata, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, creamy latte. Wah. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand, makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri, creamy latte, kopi latte, gurih. Baru Citra Body Serum. Kekuatan alami fermented rice dengan 20 kali niacinamide. Cepat meresap tanpa lengket, atasi kusam untuk kulit tubuh cerah. Citra Body Serum. Kalau ada produk baru dari Dove yang mengandung 3% niacinamide dan 10 kali kolagen, kira-kira untuk apa ya? Skincare buat muka. Serum buat mudahin noda hitam. Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. Ini buat ketiak. Baru Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia dari Dove dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Wah, ini kayak habis treatment mahal sih. Dove untuk samarkan noda gelap di ketiak. I love it. Dove. Beres. Waktunya ngopi. Renata, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, creamy latte. Wah. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand, makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri, creamy latte, kopi latte, gurih. Hai Nikita, kulit Isa nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Body Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Kalau ada produk baru dari Dove yang mengandung 3% niacinamide dan 10 kali kolagen, kira-kira untuk apa ya? Skincare buat muka. Serum buat mudahin noda hitam. Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. Ini buat ketiak. Baru Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia dari Dove dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Wah, ini kayak habis treatment mahal sih. Dove untuk samarkan noda gelap di ketiak. I love it. Dove. Beres. Waktunya ngopi. Renata, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, creamy latte. Wah. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand, makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri, creamy latte, kopi latte, gurih. Pari patah hati melihat kasih sayang Rajiv pada Neti. Dia mengatakan sesuatu. Aku akan melemparkanmu dari istana. Semua ini akan menjadi milikku. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala setiap hari. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. Kalau ada produk baru dari Dove yang mengandung 3% niacinamide dan 10 kali kolagen, kira-kira untuk apa ya? Skincare buat muka. Serum buat mudahin noda hitam. Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. Ini buat ketiak. Baru Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia dari Dove dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Wah, ini kayak habis treatment mahal sih. Dove untuk samarkan noda gelap di ketiak. I love it. Dove. Terima kasih Anda masih setia di Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Masjidil Haram menyediakan skuter listrik untuk jamaah calon haji yang ingin tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan bagaimanakah hal tersebut secara hukum syariat Islam? Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Masjidil Haram maksimalkan seluruh lantai untuk jemaah calon haji melakukan tawaf, sa'i hingga tahallul. Bahkan dalam proses tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali,
Jemaah bisa menggunakan skuter listrik yang tersedia dengan tarif Rp115 atau Rp499.000 untuk jenis skuter double atau 2 orang. Tak hanya tawaf, skuter ini juga bisa dipakai untuk sa'i di rute lantai atas. Jika memilih tawaf dan sa'i, maka tarifnya menjadi Rp230 atau hampir Rp1 juta. Hukum tentang memakai skuter ini adalah diperbolehkan. Dengan arti diperbolehkan apabila dia memakai skuter ini sah tawaf dan sa'inya selama dia menjaga pantangan larangan ihram tadi. Sah, tapi keafdolannya berkurang. Jujur kalau secara keafdolan, karena untuk tawaf itu kita akan lebih merasa dan juga keafdolan itu akan lebih pahalanya akan lebih banyak apabila kita lebih dekat kepada Ka'bah ataupun Baitullah. Itu secara keafdolan. Tapi kalau secara kesahan itu sah.